Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak banyak ya hari ini pagi ini. Selamat pagi. Suara saya jelas? Selamat pagi. Ya, pagi. Terima kasih Bayu. Terima kasih Evri. Ya, hari ini saya coba bawakan diskusi mengenai karir ya. Karir atau kesempatan bekerja nanti bagi teman-teman di luar itu seperti apa sebenarnya. Ya, sebenarnya eh, mungkin bagi yang udah pernah kerja praktek mungkin bisa merasakan, atau mungkin sudah pernah merasakan juga di kampus mereka bentuk bentuk kerja di industri itu seperti apa gitu ya. Itu bisa dirasakan juga, tapi di dunia offline-nya ya mungkin agak mirip-mirip dengan dunia pertemanan, dunia kampus. eh, tapi memang banyak politiknya juga, dalam artian politik tuh suka dan tidak suka, kemudian kompetisi juga gitu ya mengenai karirnya. Jadi untuk memberikan gambaran, saya coba bawakan beberapa bahan diskusi ini tentang a day in the life of information security professional. Jadi sebenarnya ini information security professional ini contoh dari karir ya, mungkin nanti dari teman-teman di sini ada yang pengen jadi IT engineer, mungkin pengen jadi apa namanya bisnis analis gitu ya di teknologi industri, kemudian bahkan mungkin mau buka usaha sendiri di startupnya, entrepreneur dari project capstone yang ada mungkin ya. Nah itu sebenarnya hampir mirip. Nah apa namanya lingkungan bekerjanya, cuman memang masing-masing punya temanya sendiri-sendiri gitu ya. eh, dari saya kira-kira gambarnya seperti itu. Mungkin dari teman-teman di sini ada harapan atau pertanyaan sebelum saya mulai, atau mungkin dari sesi ini teman-teman harapannya seperti apa, mungkin itu mungkin yang saya coba, kalau misalnya ada yang bisa dikasih public chat atau di open mic juga boleh. Silakan. Kalau nggak ada kita mulai aja ya. Jadi saya coba beranikan diri untuk bisa diskusi sedikit mengenai information security profesional di sini. Eh, lumayan lama nih ngejalaninnya, dari sekitar ya sebenarnya sampai sekarang saya masih jalanin ini, cuman karirnya mungkin ya agak belok-belok gitu ya. Nah, mulainya sih dari sini gitu ya. Kalau mungkin sekarang masih suka ada yang seperti ini bentuknya. Jadi problem yang terjadi di dunia information security, kalau sekarang mungkin namanya cyber security. Jadi kita ada problem, tapi jadi opportunity atau prospek untuk bisa berkarir di sini. Jadi ini istilah kerennya dulu blue screen. Kalau sekarang mungkin orang
tahu-tahu nggak bisa diakses gitu ya dengan malware, tahu-tahu muncul bahwa dia harus bayar sekian 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 untuk bisa buka datanya. Nah ini hampir mirip kejadiannya. Ini sedikit gambaran mengenai ada sistem platform dulu, denial denial of service platform. Saya dapat ini informasinya, itu kira-kira gambaran dunia bawah tanahnya gitu. Ini seperti ini. Kalau di dunia IT, networking gitu ya, itu banyak menggunakan service-service pastinya. Service-service itu dimonitor dengan mereka. Ternyata monitoringnya ini bisa menarik karena ternyata dari akibat trafficnya ini ternyata ada kejadian-kejadian yang dikenal sebagai attack gitu ya. Ada denial of service, ada distributed denial of service, kemudian ada apa namanya akses ke service-service tertentu. Oh, masih kelihatan? Oke. Ya, kira-kira gambarannya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita melihat peta, nah ini di Eropa tuh lumayan banyak ya, sources memang banyak dari sana ya. Jadi kita bisa lihat banyak akses source itu dari kemudian jadi targetnya juga pastinya target-target yang bisa menggambarkan ada transaksi di sana. Oh, maaf nih saya internetnya agak putus sebentar ya. Bentar saya coba ganti hotspot sebentar. Ya, maaf terputus tadi. Sebentar. Ya, mungkin suara saya jelas ya. Kalau misalnya belum, boleh di info. Ya, jadi ini kira-kira gambarannya. Jadi dari problem itu membuat kita ada karir, punya kesempatan berkarir di situ. Jadi misalnya ada problem kebutuhan IoT misalnya, kita bisa berkarir di IoT. Ada problem ternyata orang-orang ternyata memindahkan server-servernya ke data center ini bentuknya cloud. Jadi service cloud ini menjadi opportunity untuk kita bisa masuk juga di situ. You are currently the only person in this conference. Kecerdasan artifisial, kalau nggak punya orang-orang data scientist atau data analis gitu, ya akan ketinggalan
ada kompetisinya yang mungkin kurang bisa menguasai market gitu ya. Kemudian misalnya dari IoT juga, karena kita data engineering-nya nggak bagus, kita nggak mau meng-hire orang IT engineer misalnya, nah itu bisnis juga akan suffer juga, apa istilahnya, ketahanan mereka untuk di dunia bisnis akan dipertanyakan dan bahkan bisa merosot juga ya. Nah, ujung-ujungnya tadi saya bilang ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya uang. Nah, uang yang akan di-spend itu apakah dia akan spend for nothing, hanya untuk recover aja, untuk insiden aja, atau uang itu dipakai sebagian untuk bisa mengembangkan bisnisnya. Nah, ini merata di industri. Jadi kalau misalnya kita mau masuk ke apa namanya berkarir di suatu industri, kita lihat dulu kira-kira di industri itu problem-problemnya sampai seberapa banyak gitu ya. Misalnya tadi ini kalau saya contohkan di info security berarti ada threat-nya. Threat-nya bentuknya apa aja? Dari sisi industrinya ini kita bisa lihat. Kemudian kalau misalnya ada ada AI misalnya, itu kebutuhan implementasi AI ketinggalan sampai sejauh mana hubungannya dengan teknologi tergolong. Jadi lumayan banyak ya. Cuma nanti kan tinggal kita di dunia digital ini posisi kita di mana gitu ya.
kalau kita lihat ini ada kolom-kolom ini koneksinya. Kolom-kolom hiring dari beberapa platform ini di luar sih sebenarnya. Bisa juga nanti kamu teman-teman di sini bisa lihat dari yang hiring JobsDB atau Jobs Market itu bisa dilihat. Jadi preference sama requirement atau kualifikasi mereka lihat itu apa, itu kita bisa lihat, dan paling tidak kita ya, sertifikasi yang paling banyak diminta buat employer bahwa kita punya kompetensi market atau di industri, ya kita harus prepare dengan riset kita juga. Kemudian dari implementasinya kita juga harus melihat portfolio kita, kompetensi kita, gimana kita menunjukkan bahwa kita punya tips yang anak saya lagi kuliah juga. Nah, dia melakukan riset itu bisa internship misalnya di Google atau di Apple gitu. Itu ada internship. Nah, untuk minta internship itu karena menurut dia internship ini akan menentukan dia bisa bekerja setelah di selesai kuliah. Bisa menerima, ada jaminan jaminan bekerja. Jadi kalau misalnya saya bekerja di Apple atau moga-moga suara saya jelas ya. Kalau ada yang nggak jelas mungkin boleh di public check di open mic, karena agak sering putus-putus ini connectionnya. Nah, ini salah satu ada kita misalnya kalau kita mau masuk di dunia profesional itu ada semacam apa namanya ekosistemnya lah ya, ekosistemnya. Nah, ini kalau contohnya di seperti profesional ya itu ada journey-nya. Jadi kita sebenarnya melihat bahwa security profesional itu bukan destination kita mau jadi profesi security profesional, tapi journey-nya yang mau kita bikin roadmap-nya biar apa. Atau di lembaga pelatihan juga mereka bikin. Atau ada juga orang yang memang
oh saya mau jadi ini, saya mau jadi software developer nih. Itu ada juga yang kayak gitu. Jadi dia nggak memperhatikan journey-nya. Jadi apapun yang berhubungan dengan software developer dia coba kerjakan. Ada juga yang mencoba hybrid di situ. Jadi pendekatannya macam-macam. Sebenarnya ini lebih banyak ke arah opportunity yang bisa ditangkap dari teman-teman nanti pada saat masuk ke pengennya jadi software developer misalnya ya. Ternyata masuknya ke dunia manufacture ya, kita jalanin aja dulu jadi software developer di manufacture, nanti nah itu hubungannya nanti dengan kredensialnya sama educationnya, trainingnya, experience-nya. Itu semuanya kemudian dari ya, public chat atau suara saya masih jelas nggak ya? Semoga masih jelas ya. Ini nggak ada feedback dari teman-teman nih. Ya kan? Kira-kira poin-poinnya, kira-kira persiapan kita apa? Eh, atau apa kira-kira yang bisa jadi gitu ya. Jadi eh, mungkin banyak orang yang yaudah saya kuliah aja dulu lah sebentar, nanti kalau udah kerja kita mikirnya ya, paling penting adalah bagaimana persiapannya tadi itu bisa lebih advance. Jadi pada saat kita selesai udah bisa langsung terjun di industri dan berkontribusi. Di industri memang berharapannya mereka orang yang kuliah itu atau orang yang tamat graduate itu mereka harapannya ya kamu langsung kontribusi udah nggak usah. Ya, nah ini kira-kira kalau saya coba cerita sedikit tentang uh, trade job and gimana kita build di saat dunia kerja ya. Jadi waktu itu saya pertama kali join di Tasarta sebagai product development. Product development atau product development itu internet product. Dulu namanya Idola. Perusahaannya Lintasarta. Lintasarta itu perusahaan joint venture antara BI, Telkom, dan Indosat gitu ya. Waktu itu ya. Sekarang lebih banyak Indosat ya yang apa namanya yang menguasai. Tapi sebenarnya service-service banyak yang masuk ke BI, Telkom juga. Jadi Indonesia Online Access, ini cikal bakal produk internetnya mereka dulu, jaringan mereka tuh banyak
join sebagai network and security engineer ini juga bukan suatu karir yang saya siapkan juga. Jadi emang di awalnya saya yang penting interestnya di internet, jadi masuk ke product development, ternyata uh, di situ dalamnya ada lagi sub-subnya lagi, itu network engineer dan security engineer. Jadi perusahaan menganggap saya harus ikut product knowledge atau di trainingan lagi di besar waktu itu ya, itu di Islam sih di oil service company sebagai network engineer, Cisco Network Associate di situ. Kemudian saya juga dapat credential Microsoft Certified System, kemudian berkembang jadi engineer, naik level, bukan naik level, maksudnya pindah job role-nya jadi konsultan. Nah, jadi konsultan ini saya join di US waktu itu dengan credential saya dinaikkan menjadi certified Cisco Certified Network Profesional, kemudian Microsoft Certified System Engineer di tadinya Windows NT, kemudian jadi Windows 2000, jadi beda. Ya, maaf tadi ternyata lowbat saya di situ. Jadi saya lanjutkan kembali. Ternyata karir yang saya setup atau yang saya harapkan atau yang saya prospek itu di engineer, kemudian jadi konsultan, ujung-ujungnya sebenarnya lebih dianggap di bisnisnya. Jadi secara bisnis ternyata memang punya background profesional, punya background engineer, lebih menguasai produknya. Jadi dengan adanya produknya ini, itu diharapkan dapat lebih menjelaskan produk secara bisnis. Jadi saya join secara bisnis, jadi dia masuk ke bisnis gitulah ya. Memang kalau selama di Alvis Service Company ini banyak banget engineer, banyak banget profesional, dan mereka banyak berkarirnya akan pindah dari field, kalau boleh saya bilang field itu nanti akan berkarirnya pindah ke bisnis. Salah satunya bisa jadi sales, bisa jadi marketing, bisa jadi business development, bisa jadi kemudian nanti secara bisnisnya dia juga bisa jadi ke HR gitu dari training. Bahkan CEO terakhir Slumberjee sekarang itu dari engineer sekarang. Kalau dulunya itu dari oil field orang-orang minyak ya. Kalau sekarang CEO-nya dari orang IT. Dan memang pergerakannya juga beda. Jadi pergerakannya sekarang mereka mengarahkan komponen AI lebih penting daripada yang lain-lainnya, karena memang di oil field service itu high skill, high kompetensi, dan memang harus dibantu karena short talentnya juga nggak banyak ya yang punya kemampuan dan knowledge di oil field. Nah, dibantu oleh AI ini. Jadi kira-kira
dulu kita jadinya kepercayaannya adalah dari engineer itu asal kita menguasai ke engineering kita, ke profesional kita, ke konsultan kita bisa doing bisnis juga. Walaupun doing bisnisnya ini juga bukannya tanpa training ya. Mereka juga melakukan training juga. Jadi ada training-training yang diharapkan untuk bisa loncat dari profesional, dari karir engineer profesional ke bisnis. Ada semacam training keuangan juga, finance for non-finance, kemudian ada sales training juga gitu ya dari enterprise-nya disediakan. Walaupun mungkin kalau tidak disediakan enterprise-nya pun harusnya kita secara pribadi juga harus mengembangkan itu sebagai pengembangan pribadi kita juga harusnya ya. Nah, kemudian mulai dari bisnis mulai saya jalan ke area. Jadi reportnya ke CIO yang di sini. Kira-kira kayak gitu kira-kira gambaran dari perjalanan karir kalau misalnya kita di dunia industri, berkarir di dunia engineer, profesional, itu bisa kemana-mana, kemana-mana dalam artian tergantung minat kita dan tergantung kita juga prospek kita, bagaimana kita bisa menghandle antara bagian sales, delivery, sama mungkin keuangan juga. Nah itu kita nanti mau interestnya di mana. Bisa juga kalau kita memang mau mau stay atau mau tetap di dunia profesionalnya, itu kalau di Slumberjee ada karirnya namanya uh, sampai profesionalnya jadi partner gitu nantinya ya. Jadi tingkat tingkat tingginya lah. Jadi nggak usah khawatir juga. Yang penting kalau kita punya kompetisi bagus, apalagi kalau misalnya didukung oleh pendidikan tadi, educationnya, kredensialnya, sama trainingnya, itu berkarir di dunia industri itu nggak terlalu menakutkan lah kalau menurut saya. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Nah, biasanya kalau di dunia teknologi, nah kita bergeraknya itu dari lembaga-lembaga riset teknologi ya. Nah, ini kalau di Schlumberger dulu kita Schlumberger-nya sendiri itu meng-hire atau mengkontrak Gartner Research Company untuk membantu mereka melihat ke depannya tuh teknologi atau computing itu seperti apa nanti akan involve di dunia industri. Jadi secara singkat mungkin saya bisa cerita sedikit beberapa tahun sebelum AI itu booming di Indonesia ya, ada tim Gartner Research yang datang ke Indonesia, itu dia cerita 3 tahun ke depan itu company yang tidak mau atau tidak mau menerima ada pengembangan AI di perusahaannya itu akan ketinggalan. Ketinggalan dalam artian ya bisa dia slow penjualannya, bisa competitionnya bisa lebih tough gitu ya untuk jualan produknya, kemudian untuk meyakinkan klien juga susah. Jadi eh, ternyata memang di 3 tahun berikutnya trending AI itu udah mandatori. Jadi sekarang pun tahun 2 tahun ini apalagi di BUMN juga di encourage banget mereka menggunakan AI sebagai tools, bahkan dikompetisikan juga sampai super mengadopsi AI ini misalnya. Ini salah satu contohnya. Juga ada teknologi lain yang cloud, IoT. Nah, ini hanya menunjukkan gambaran kira-kira nanti bisa teman-teman cari juga kira-kira 3-5 tahun lagi itu computing innovation itu akan seperti apa sih ininya slope-nya. Ini kira-kira ini uh, berapa tahun yang lalu ya, kira-kira kayak ini seperti ini. Nah, kita lihat realitinya seperti apa sih sekarang. Ya, pada tahun waktu itu lagi peak-peaknya machine learning ya, speech to speech translation, cryptocurrency. Nah, sekarang kita lihat seperti apa. Ini kira-kira gambarannya seperti itu. Maksudnya kita melihat histori kadang-kadang kita melihat apa namanya forecast kira-kira ke depannya itu kayak apa sih. Nah, kita sekarang melihatnya adalah di belakang pada waktu itu orang melihat sekarang ini seperti apa. Nah, ini kira-kira seperti itu. Jadi makanya pentingnya kita melakukan research kira-kira ke depan itu akan seperti apa sih bentuknya nanti. Supaya kita nggak terlalu khawatir dan kita ibaratnya kita udah punya rencana untuk itu gitu. Kira-kira seperti itu mungkin dari saya.
boleh saya buka kalau misalnya ada yang pertanyaan atau yang mau didiskusikan atau mungkin tanggapan tentang berkarir di dunia industri nantinya. Silakan. Boleh open mic atau di public chat juga nggak masalah. Silakan. Ya, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ya, gimana? Kalau nggak ada mungkin ya kita nggak lanjutkan diskusinya ya. Jadi saya rasa yang ingin saya sampaikan pada hari ini seperti itu. Kalau insya Allah bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ada di sini yang meluangkan waktu. Boleh kalau untuk absensi boleh ada open cam-nya. Silakan di open cam. Kita coba absensi hari ini sambil menunggu kalau ada yang mau bertanyakan. Ya, silakan. Terima kasih Ahmad. Ada lagi yang lain? Bisa open cam. Ya, ada lagi yang lain? Ada yang mau ditanyakan mungkin sambil nunggu open cam teman-teman? Oke, kalau nggak ada coba kita absen dulu ya. Oke, terima kasih open cam-nya. Eh, saya rasa hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.